Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat merayakan Hari Raya Imlek untuk Bapak Ibu yang kemarin Sabtu merayakannya. Puji Tuhan hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini lagi Bapak Ibu, dan pagi hari ini saya mau berbagi. Kalau Bapak Ibu dan saya kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yonatan Patiasina beberapa waktu lalu, dikatakan bahwa dalam kerajaan Allah tujuan itu sangat penting. Dan karena tujuan itu penting, makanya jalan itu menjadi penting. Karena jalan akan membawa Bapak Ibu dan saya untuk kita mencapai tujuan itu. Jalan akan membawa Bapak Ibu dan saya untuk sampai kepada tujuan. Jadi jalan dan tujuan itu harus ada ketika Bapak Ibu dan saya kita memutuskan untuk kita bertumbuh. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa bertumbuh kalau Bapak Ibu dan saya, saudara, kita tidak punya jalan dan kita tidak punya tujuan. Waktu kita sudah punya jalan dan kita sudah punya tujuan, maka hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kita perlu melangkah untuk sampai kepada tujuan itu. Mungkin kelihatannya kita melangkah perlahan, satu langkah demi satu langkah. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya kita sedang melangkah menuju ke tujuan itu, maka ada hasil yang nanti kita terima ketika kita sampai pada tujuan itu. Terkadang Bapak Ibu dan saya kita sudah punya jalan, bahkan kita sudah punya tujuan. Namun berapa banyak dari kita yang tidak mau melangkah untuk sampai ke tujuan itu. Alasan terbesar dalam kehidupan kita ketika kita tidak mau melangkah karena kita sudah merasa nyaman. Ketika seseorang sudah merasa nyaman di posisinya, maka orang itu tidak akan mau melangkah maju. Kenapa? Karena tempat di mana dia ada posisinya, dia merasa nyaman di tempat itu. Jadi betapa penting kita punya jalan, Bapak Ibu dan saya, saudara, kita punya tujuan. Dan Bapak Ibu dan saya, saudara, kita mau melangkah sampai ke tujuan itu. Pagi ini ada satu kisah yang saya mau bagi dari Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 dan pasal yang keempat. Kisah ini menceritakan tentang Tuhan datang dan Tuhan menyampaikan tujuannya kepada Musa. Dan ini terjadi ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Kita baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 1. Keluaran pasal 3 ayat 1 dikatakan demikianlah firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saya loncat di ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman di ayat yang ke-7, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat yang ke-9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah,
Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saya kasih judul sharing saya pagi hari ini adalah ganti arah jalan. Ganti arah jalan. Di ayat yang pertama dimulai dengan kalimat ini Bapak Ibu. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Alkitab menulis bahwa Musa biasa menggembalakan kambing domba. Arti dari kata biasa adalah begini Bapak Ibu. Ini merupakan hal yang tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari atau sesuatu yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Itu makna dari kata biasa. Dan Bapak Ibu semua saudara, kita tahu bahwa Musa ada di Midian selama 40 tahun. Dan Musa pekerjaannya setiap hari adalah menggembalakan kambing domba. Dan itu dilakukan, Alkitab menulis Musa ada 40 tahun. Berarti pekerjaan itu dilakukan setiap hari selama 40 tahun. Artinya bahwa apa yang dilakukan Musa adalah sesuatu yang setiap hari. Sesuatu yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Saudara bayangkan, ada orang yang menggembalakan kambing domba hampir 40 tahun. Kalau boleh saya pakai kalimat ini Bapak Ibu. Musa sedang berjalan di jalan dan tujuan yang dia bangun di dalam hidupnya sendiri. Kita semua tahu bahwa Musa ada di Midian bukan karena Tuhan yang suruh dia. Tapi Musa ada di Midian karena dia membunuh orang Mesir. Lalu dia takut kepada Firaun dan dia melarikan diri ke Midian. Apa yang bisa kita belajar dari kisah ini Bapak Ibu? Hal yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyatakan jalan dan tujuannya kepada hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyatakan jalan dan tujuannya. Di ayat yang kedua, Tuhan datang dan Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dikatakan di ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Bapak Ibu, saudara kita perlu menyadari dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan setiap hari. Di situ Tuhan datang dan Tuhan menyatakan tujuan dan jalannya dalam kehidupan kita. Mungkin pekerjaan itu cuma biasa. Pekerjaan itu pekerjaan yang sederhana. Pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang setiap hari. Kita mengerjakan pekerjaan yang sama. Mungkin Bapak Ibu sebagai pegawai swasta. Bapak Ibu sebagai seorang pembantu rumah tangga mungkin. Bapak Ibu sebagai orang yang berjualan di pasar. Pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Alkitab bilang begini. Musa biasa menggembalakan kambing domba. Sesuatu yang rutinitas berulang-ulang. Tapi tahukah di situ Bapak Ibu, di kesempatan seperti itu Tuhan datang dan Tuhan menyatakan tujuan dan rencananya di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang bilang buat Musa begini, Musa, ini saya terjemahkan bebas Bapak Ibu. Ini jalanku, ini tujuanku buat kamu. Mari berjalan di dalam jalanku. Tuhan sedang menarik Musa untuk dia berjalan bukan menurut jalannya. Tapi Tuhan sedang membawa Musa untuk dia berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Bukankah dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan begini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan.
Hari ini apa rutinitas Bapak Ibu dan saya? Hari ini pekerjaan yang Bapak Ibu sering lakukan berulang-ulang setiap hari. Apa pekerjaan kita setiap hari? Dengar ini Bapak Ibu. Dalam setiap rutinitas kita, dalam setiap pekerjaan yang biasa kita lakukan setiap hari, Tuhan datang dan Tuhan menyatakan tujuan dan rencananya buat hidup kita. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, pertanyaannya buat kita pagi ini adalah, apakah kita menyadari kehadiran Tuhan setiap waktu dalam hidup kita? Apakah Bapak Ibu dan saya kita rindu mendengar Tuhan menyatakan tujuannya bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi masa depan anak-anak kita? Apakah Bapak Ibu dan saya, saudara, kita masih terhubung dengan Tuhan? Kita masih rajin membaca firman-Nya? Apakah ada rasa haus dan lapar dari hati kita untuk kita terhubung dengan Tuhan? Mungkin cara Tuhan menyatakan pribadinya kepada Musa berbeda dengan cara Tuhan menyatakan pribadinya, tujuannya, rencananya kepada kita hari ini. Tapi yang pasti begini Bapak Ibu, Tuhan ingin berjumpa dan ingin menyatakan tujuan dan rencananya kepada kita. Di dalam keseharian kita, di dalam apapun yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan punya kerinduan untuk menyatakan tujuan dan rencananya bagi kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 18, saya baca ayat ini ulang lagi, kita mendengar ayat ini berulang-ulang Bapak Ibu. Yesaya 43 ayat 9, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, dan dikatakan begini, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sedang mengajak Bapak Ibu dan saya untuk lihat, mari lihat, lihatlah sekarang. Apakah kalian belum mengetahuinya? Aku Tuhan sedang buat jalan itu dan sekarang sudah ada Bapak Ibu. Tuhan sedang datang dan menyatakan tujuan dan rencananya kepada kita Bapak Ibu. Di ayat yang ketiga Tuhan bilang kepada Musa, inilah jalanku dan tujuanku. Saya baca Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10 bilang, jadi sekarang. Ini tujuan Tuhan. Jadi waktu Tuhan datang, Tuhan menjumpai Musa dan Tuhan bilang, ini tujuanku buat kamu. Ini jalanku buat kamu. Tuhan bilang begini di dalam Keluaran pasal. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Tuhan menyampaikan tujuannya dimulai dengan kata ini Bapak Ibu. Jadi sekarang. Sekarang, kata lain dari sekarang adalah saat ini. Artinya begini, Tuhan menghendaki bahwa waktu Dia menyampaikan tujuan dan rencananya kepada kita. Waktu Bapak Ibu dan saya kita menemukan tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melangkah di waktu ini Bapak Ibu. Tuhan bilang jadi sekarang. Terkadang Bapak Ibu dan saya kita sudah menerima tujuan dan rencana Bapa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan berfirman dengan caranya dalam kehidupan kita. Tapi waktu kebenaran firman Tuhan itu datang, kita mulai berpikir, jangan-jangan ini bukan suara Tuhan. Jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan. Lalu akibatnya adalah kita tidak mau melakukan itu di waktu sekarang ini. Tapi kita coba berpikir, bukankah ini bukan cara Tuhan dalam hidup saya? Tuhan bilang, jadi sekarang. Kalau hari ini Tuhan sedang bilang buat Bapak Ibu bahwa ampunilah orang yang menyakiti kami. Apakah kita punya satu keputusan untuk melakukannya sekarang? Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara buat kita, ampunilah orang yang menyakiti kita. Apakah kita berani melakukannya? Tuhan bilang sekarang. Kalau hari ini Tuhan sedang mengatakan kepada kita bahwa mari
menabur, menolong, memberkati orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita memutuskan hari ini untuk melakukannya sekarang? Tuhan bilang buat Musa, jadi sekarang, waktu, saat ini. Seringkali dalam kehidupan kita tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan datang, kita coba berpikir dengan cara kita. Akibatnya adalah kita tidak bisa melakukannya di saat ini. Tapi Tuhan menghendaki lakukan di saat ini. Sekaranglah waktunya. Jangan ditunda. Kalau hari ini Tuhan sedang menyatakan tujuannya buat Bapak Ibu dan saya. Ambil satu keputusan dalam hidup kita. Untuk kita melakukannya bukan besok. Bukan nanti. Tapi sekarang. Setelah Tuhan katakan sekarang. Tuhan melanjutkan dengan perkataan ini Bapak Ibu. Pergilah. Jadi sekarang pergilah. Pergi itu memiliki dua arti Bapak Ibu. Yang pertama pergi artinya ini. Bergerak maju. Orang yang menemukan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak akan tinggal di tempat atau berdiam diri. Tapi mereka akan bergerak maju. Pergilah artinya bergerak maju. Hari ini mari cek kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu dan saya kita sedang bergerak maju di jalan Tuhan? Ataukah kita sedang diam? Ataukah kita sedang memutar-mutar di tempat kita? Sering Bapak Ibu dan saya kita menemukan tujuan Tuhan. Ada hamba Tuhan yang datang dan menyatakan rencana dan tujuannya buat hidup kita. Cuma karena jalan itu tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Akhirnya kita tidak melangkah maju. Kita tidak bergerak maju. Tuhan bilang begini, pergilah. Sekarang pergilah. Bergeraklah maju. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Tinggalkan semua yang di belakang. Bergerak maju. Sebab di depan ada masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita. Di depan ada janji Tuhan yang besar yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi sekarang pergilah, bergerak maju. Orang yang bergerak maju selalu mengalami pertumbuhan secara rohani. Orang yang bergerak maju akan melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Orang yang bergerak maju punya kepastian dalam hidupnya. Sebab Tuhan sedang bergerak bersama-sama dengan dia. Pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya hari ini. Apakah kita sedang bergerak maju? Apakah kita sedang memutar-mutar di tempat? Ataukah kita sedang mundur dalam kehidupan? Tuhan bilang buat Musa, pergilah, bergerak maju. Arti yang kedua dari pergi adalah meninggalkan. Bergerak maju, arti yang kedua adalah meninggalkan. Saya baca dalam 1 Korintus 13 ayat 11 bilang begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Pertanyaannya buat Bapak Ibu pagi ini adalah apakah saya sudah meninggalkan sifat kanak-kanak saya? Apakah saya sudah meninggalkan manusia lama saya dan mengenakan manusia yang baru yang terus diperbaharui oleh Tuhan? Apakah saya sudah meninggalkan cara hidup dunia dan masuk dalam cara hidup kerajaan surga? Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan akan meninggalkan semua masa lalunya. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, orang yang menemukan tujuan Tuhan, dia akan meninggalkan semuanya, dia akan berlari kepada tujuan yang ada di depan. Kadang-kadang yang menghambat kita untuk bertumbuh adalah kita mencoba untuk berjalan dengan beban,
berjalan dengan cara pikir kita yang lama, berjalan dengan kondisi yang sering kita hadapi setiap waktu. Saya mau maju, tapi kenapa ada ini? Saya mau maju, tapi sering kondisi saya membuat saya tidak bisa bergerak. Alkitab bilang pagi hari, tinggalkan semua itu. Dulu cara hidup saya begini. Dulu cara hidup saya begini. Tapi ketika saya menemukan Tuhan, saya menemukan jalannya, saya berubah Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, kami suami istri ada di satu tempat pesta. Kami diundang ada di satu pesta. Jadi waktu kami datang, tempat parkir kendaraan itu sudah penuh cukup banyak. Jadi waktu saya tiba di tempat acara itu, lalu istri saya turun. Kebetulan di belakang saya ada teman juga, orang gereja di sini juga turun. Dia sama keluarganya, turunkan keluarganya di belakang mobil saya. Lalu saya pergi parkir. Teman saya yang di belakang juga pergi parkir. Kebetulan karena mobilnya banyak, jadi saya coba mencari tempat parkir yang baik. Setelah saya dapat tempat parkir untuk kendaraan, saya kembali. Waktu saya kembali ketemu istri saya. Istri saya bilang begini, "Hei, parkir lama Kenapa orang yang tadi di belakang untuk ada yang untuk keluarga? Ale parkir bagaimana? Lama sampai." Bapak Ibu, kalau saya tidak meninggalkan cara hidup saya yang lama, saya akan kembali ke mobil dan pulang. Hei, orang yang di belakang tadi parkir, dia taruh mobilnya, dia sudah ada di sini. Ale parkir lama. Tapi saudara, orang yang menemukan tujuan Tuhan akan meninggalkan semua cara hidup yang lama. Itu bukan sesuatu yang menyakiti saya Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang melukai hati saya. Yang saya pikir adalah istri saya tidak tahu seperti apa saya memarkir mobil di sana. Kalau dapat cara hidup yang lama, selesai. Itu tidak melukai saya dan kami baik-baik ikuti acara sampai selesai. Kami pulang, damai sejahtera ada dalam keluarga kita sampai hari ini. Coba hari itu kalau beta pulang. Tapi itulah Bapak Ibu. Tuhan bilang buat Musa begini. Pergi. Tinggalkan semuanya. Lanjutan dari ayat itu adalah begini Bapak Ibu. Aku mengutus kamu. Terjemahan lain bilang kata begini Bapak Ibu. Aku menyuruh kamu. Waktu Bapak Ibu dan saya saudara kita berjalan di dalam jalan Tuhan yang baru. Ingat begini. Bahwa bukan manusia yang menyuruh kita. Bukan manusia yang buat jalan itu bagi kita. Tapi Tuhanlah yang menyuruh kita. Tuhanlah yang membuat jalan itu bagi Bapak Ibu dan saya. Artinya kalau Tuhan yang suruh, dia pasti menjamin bahwa kita akan sampai di tujuan itu. Ada satu kisah di dalam Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai dengan ke yang 6. Lukas 5 ayat 4 sampai dengan 6 bilang begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Yesus sedang datang kepada Simon dan Yesus sedang memberitahukan apa tujuan Tuhan buat Simon pada waktu itu. Tuhan bilang buat Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Tuhan sedang bilang buat Simon, ini jalanku. Ini caraku Simon. Gunakan cara ini. Di ayat yang kelima Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon sedang menyampaikan bahwa Tuhan, kami sudah coba cara kami.
Kami sudah coba tebarkan jala sepanjang malam dan kami tidak mendapati apa-apa. Kalimat selanjutnya bilang begini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu, jangan lakukan sesuatu, jangan cara kita. Tapi lakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan itu. Tuhan yang bilang kepada Musa, pergilah. Aku mengutus kamu. Aku menyuruh kamu. Dan di ayat yang ke-6 dibilang begini, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai terkoyak. Keputusan kita untuk melakukan apa yang Tuhan suruh selalu mendatangkan sukacita. Hari ini, apa yang sedang Tuhan ajar buat Bapak Ibu dan saya? Hari ini Tuhan sedang menyuruh Bapak Ibu dan saya melakukan apa? Kalau itu Tuhan yang suruh, mari kita lakukan Bapak Ibu. Dikatakan selanjutnya dari ayat itu adalah begini Bapak Ibu. Jadi sekarang, pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kita katakan bahwa kita sedang berjalan di jalan Tuhan. Kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Akhir dari ayat yang ketiga itu dibilang begini, membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Semua tujuan dan jalan Tuhan, endingnya tujuannya adalah jiwa. Semua yang Tuhan suruh, semua jalan Tuhan, semua rencana Tuhan, terakhir tujuannya adalah supaya orang mengalami Tuhan. Mari cek tujuan kita. Mari cek apa yang sedang kita buat. Apakah akhir dari semua yang Bapak Ibu sedang buat adalah untuk membawa orang ketemu Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu dan saya sedang bilang begini, ini jalan Tuhan. Tapi endingnya akhirnya bukan untuk jiwa, bukan untuk orang mengalami Tuhan. Akhirnya adalah untuk kepentingan saya. Selalu tujuan Tuhan akhirnya adalah membebaskan orang Israel dari Mesir. Wah, saya menemukan tujuan Tuhan. Cek akhir dari tujuan itu. Sebab rencana Tuhan, tujuan Tuhan, jalan Tuhan, akhirnya selalu adalah membawa orang mengalami Tuhan. Membawa orang ketemu dengan Tuhan. Membawa orang dimerdekakan. Membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Membawa orang disembuhkan. Tujuan akhir dari semua rencana Tuhan, orang mengalami Tuhan. Mari kita cek. Jangan-jangan kita sedang berjalan di jalan yang menurut kita itu jalan Tuhan. Tapi endingnya adalah untuk pujian nama saya. Untuk kehormatan nama saya. Untuk kehormatan keluarga saya. Kalau hari ini tujuan akhir bukan untuk orang mengalami Tuhan. Rubah arah jalan kita. Rubah arah jalan kita. Tapi kalau itu akhirnya adalah membawa orang ketemu Tuhan, jalanlah di jalan itu. Hal yang kedua dari kisah Musa dalam Keluaran pasal 3, Tuhan bukan saja menyatakan tujuan dan rencananya. Tapi yang kedua adalah Tuhan juga menyatakan pribadinya. Tuhan menyatakan pribadinya. Setelah dia menyatakan jalan dan tujuannya buat Musa, dia juga menyatakan siapa dia. Keluaran 3 ayat 6. Tuhan bilang begini, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu
Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan sedang bilang kepada Musa begini, Bapak Ibu. Bapamu Amram adalah orang yang percaya kepadaku. Nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, mereka adalah orang-orang yang sederhana, tapi mereka berjalan dalam jalan-jalanku. Di ayat yang ke-7, Tuhan bilang, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun dan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu, Saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa dan dia bilang begini, aku Tuhan yang memperhatikan kesengsaraan umatku. Aku mendengar seruan mereka, aku mengetahui penderitaan mereka, aku datang untuk melepaskan mereka, aku menuntun mereka keluar dari Mesir, aku mau membawa mereka ke suatu negeri yang baik, yang berlimpah susu dan madunya. Di ayat yang ke-21 dan ke-22 Tuhan masih memperkenalkan pribadinya. Dibilang begini, aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan menyatakan rencana dan tujuannya kepada Musa, tapi Tuhan juga memperkenalkan siapa dirinya. Tuhan cuma tidak bilang begini bahwa kamu jalan di jalan ini, laluilah jalan ini. Tapi Tuhan memperkenalkan pribadinya kepada Musa bahwa akulah Tuhan yang akan mengerjakan semua ini kepadamu. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya kita kenal Tuhan yang kita sembah, kita kenal siapa pribadi Tuhan. Apakah kita masih ragu untuk berjalan di jalan Tuhan? Apakah hari ini waktu firman Tuhan datang buat kita, apakah kita masih ragu untuk percaya kepada Dia? Tuhan bilang begini, aku bukan saja menyatakan jalanku, tapi aku bersama-sama akan berjalan denganmu di jalan yang aku buat. Bagaimana Tuhan buat budak yang keluar dari Mesir menjadi kaya dalam seketika waktu? Budak yang bekerja sekitar 300 tahun lebih, dalam waktu sekejap mereka dibuat kaya oleh emas, perak, dan kain-kain yang indah. Tuhan mengerjakan itu di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Kalau pengenalan kita akan Tuhan itu benar, maka apapun persoalan masalah ketika kita berjalan di jalan Tuhan, kita tidak akan berpindah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan memperkenalkan dirinya sampai 7 kali. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah kebangkitan. Semua itu Tuhan bilang bahwa akulah. Pengenalan kita akan Tuhan membawa kita akan tetap berjalan di jalan yang Tuhan buat. Setelah Tuhan menyatakan jalannya kepada Musa, Tuhan menyatakan pribadinya kepada Musa. Mari kita lihat respon Musa terhadap apa yang dia dengar. Hal pertama,
waktu Musa menerima apa yang Tuhan sampaikan, di ayat yang ke-11 Musa bilang begini, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Tuhan bilang buat Musa bahwa kamu akan pergi dan membebaskan bangsa Israel. Dan Musa bilang begini, Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Tuhan menjawab, aku akan menyertai engkau, di ayat yang ke-12. Musa kembali bertanya kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel bertanya kepada Allah, kalau bangsa Israel bertanya, siapakah Allah yang menyatakan diri kepadamu, di ayat yang ke-13. Tuhan jawab lagi, Bapak Ibu. Aku adalah aku. Akulah aku yang telah mengutus kamu kepada bangsamu. Itu di ayat yang ke-14. Musa tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Musa kembali bertanya kepada Tuhan. Bagaimana kalau bangsa Israel tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku? Di pasal yang ke-4 ayat yang pertama. Tuhan jawab lagi, Bapak Ibu. Apa yang ada di tanganmu, lemparkanlah tongkat itu dan tongkat itu akan berubah menjadi ular. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, ketika dimasukkan dan ditarik keluar, tangannya berubah menjadi kusta putih. Dan ketika dimasukkan dan dikeluarkan kembali, tangannya pulih kembali. Sudah 3 kali, Bapak Ibu. Musa kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu bahkan sampai sekarang aku pun tidak. Tuhan jawab lagi, Bapak Ibu. Siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu berbicara dan tuli mendengar? Bukankah aku ini, yakni Tuhan? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau berbicara. Musa kembali bertanya kepada Tuhan. Musa coba mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Dia bilang begini, Tuhan, utus saja orang lain. Kalau pakai bahasa hari-hari, Tuhan, cari saja orang lain. Kira-kira, Bapak Ibu, saya mau bertanya. Kalau Tuhan itu orang Ambon, kira-kira Musa diapain? Sudah 5 kali. Waktu Musa mendengar tentang jalan, mendengar tentang tujuan Tuhan, mendengar siapa Tuhan sesungguhnya. Ini respon Musa, Bapak Ibu. Tapi ini yang saya temukan, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menyerah dan Tuhan tidak menukar pilihannya. Waktu Tuhan merencanakan jalan dan tujuannya kepada kita, Tuhan tidak akan pernah membatalkan janjinya atas kehidupan kita. Sekali Dia menetapkan tujuan itu dalam kehidupan kita, tujuan itu Dia pasti genapi. Bapak Ibu, tahun 1994, bulan Agustus, tanggal 7 Agustus. Saya ingat itu karena itu hari Minggu, Bapak Ibu. Saya diajak oleh tante saya, almarhumah Marta Titiahi. Saya diajak untuk beribadah. Waktu itu ibadahnya masih di BRI, Batu Gajah. Dan karena saya tinggal di tante saya diajak untuk beribadah. Biasa, orang Ambon kalau hari Minggu harus beribadah. Dan itu pertama kali saya ada di gereja pertobatan. Ya karena tinggal dengan tante, ya mau tak mau mesti beribadah, Bapak Ibu. Dan saya masuk hari itu, tahun 1994. Saya datang dan saya beribadah. Waktu puji-pujian saya cuma duduk, lihat. Saudara kenal, saudara tahu zaman itu, Bapak Ibu. Kalau saudara masuk di gereja pertobatan, kira-kira seperti apa penilaian orang terhadap itu. Dan saya cuma duduk di tengah-tengah ibadah. Tapi di tengah-tengah ibadah itu, firman Tuhan disampaikan. Akhir dari firman itu adalah, saya berdiri di tengah-tengah
dan mengangkat tangan, mengambil satu keputusan untuk bertobat, lahir baru dan dibaptis. Tahun 94. Di hari Selasa, tanggal 9 Agustus, saya dibaptis oleh gembala GBI Betani waktu itu, Pak Hans Jefferson. Saya mengambil satu keputusan untuk mengikuti Tuhan. Bersamaan dengan itu saya juga lagi kuliah di salah satu universitas di Ambon ini. Cuma karena pergaulan yang bebas, saya putus di tengah-tengah kuliah Bapak Ibu. Di semester 3 saya berhenti. Karena saya berhenti, saya coba cari jalan saya. Saya berpikir, ini jalan saya yang benar seperti apa. Saya memutuskan untuk berpindah ke Papua. Dari tahun 1994 sampai 1995, saya hidup di Papua. Saudara tahu apa yang saya buat di sana? Semua yang tidak baik, saya coba lakukan di sana. Saya pikir itu jalan saya. Saya pikir itu kehendak Tuhan. Saya bekerja di perusahaan. Saya melakukan semuanya. Di akhir 1999, saya memutuskan pulang kembali ke Ambon Bapak Ibu. Di tengah-tengah kerusuhan. Orang banyak memilih untuk keluar dari Ambon. Saya memilih datang ke Ambon waktu itu. Belakangan baru saya mendengar cerita bahwa itu adalah doa mama saya. Doanya setiap hari adalah minta saya kembali ke Ambon. Karena dia tahu bahwa kalau saya hidup di Papua, saya bukan berjalan dalam jalan Tuhan. Tapi saya sedang berjalan di jalan pribadi saya. Saya pulang ke Ambon tahun 1999. Saya bergabung dengan FA waktu itu. Saya FA dengan Pak Daud Putnarubun, dengan Pak Anes Domlahi. Dan gembala FA saya waktu itu adalah Ibu Wita Maulani. Tahun 1999. Saya mulai bertumbuh, saya mulai menemukan jalan Tuhan dalam pribadi saya. Tuhan seperti yang tadi saya bilang, sekali Tuhan merencanakan jalannya, Tuhan tidak pernah gagal dan menggantikan dengan orang lain. Waktu saya memutuskan untuk bertobat lahir baru, saya coba berjalan dengan jalan saya. Tuhan tidak gagal. Tuhan tetap mengarahkan saya sampai saya kembali tahun 99. Saya melayani di sound system. 2022, atas kemurahan Tuhan, saya bisa melayani sebagai staff full time di gereja lokal ini. 2024, Tuhan kasih saya pasangan hidup. Tuhan seperti mengiring saya. Tuhan bilang, arahmu harus disesuaikan dengan jalan. Tuhan kasih kami anak 2. Yang pertama sekarang lagi kuliah. Yang kedua lagi sekarang di tingkat SMA. Dan saya masih berdiri sampai hari ini. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menukar jalannya dengan orang lain. Sekali dia menetapkan jalan atas Bapak Ibu, dia akan tetap mengarahkan Bapak Ibu sampai semua rencananya itu tergenapi dalam hidup Bapak Ibu. Dan hari ini puji Tuhan saya bisa berdiri dan bercerita di depan Bapak Ibu. Dari 94, Tuhan bawa saya sampai saya berdiri hari ini. Waktu Bapak Ibu dan saya kita menolak jalan Tuhan, Tuhan gak pernah menyerah Bapak Ibu. Mengapa? Sebab dia tahu bahwa di dalam Bapak Ibu dan saya ada potensi yang dia taruh di dalam kita. Dan dia percaya kita adalah orang-orang yang sanggup untuk menjalani semua proses di dalam jalan Tuhan. Respon Musa tidak berakhir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran 4 ayat 14, 15 dan 16. Waktu Tuhan bilang begini bahwa utus saja orang lain.
Tuhan bilang begini, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi, kakakmu? Bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bapak Ibu, lihat apa dari semua kejadian yang dialami oleh Tuhan dan Musa waktu Tuhan menyatakan. Saya percaya kalau waktu itu Musa masih punya 100 pertanyaan buat Tuhan, Tuhan akan tetap menjawab Musa. Cuma Musa berhenti sampai di sini, Bapak Ibu. Berapa banyak alasan yang sering kita katakan waktu Tuhan menyatakan tujuannya buat kita. Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya tidak pandai mengajar. Tuhan, berapa banyak alasan yang Bapak Ibu dan saya kita kemukakan waktu Tuhan menyampaikan tujuannya buat kita. Seringkali waktu Tuhan mengajak kita, waktu Tuhan bilang, Musa pergilah. Waktu Tuhan panggil Bapak Ibu dan saya, pergilah. Kita punya alasan yang cukup banyak yang sering kita sampaikan. Waktu kita panggil untuk melayani, menolong, memberkati, terlibat dalam pelayanan. Berapa sering Bapak Ibu dan saya kita punya alasan yang kita sampaikan buat Tuhan. Apakah Tuhan menghukum kita? Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tuhan sabar menanti kita sampai kita kembali berjalan di jalan yang Dia rencanakan. Mari kita lihat setelah semua kejadian itu, bagaimana respon Musa selanjutnya. Di dalam Keluaran 4 ayat 18, saya mengundang tim musik untuk ada di depan. Ini respon Musa. Ketika semuanya, ketika Tuhan menyatakan rencananya, ketika Tuhan menyatakan pribadinya, ketika Tuhan sabar menanti Musa. Di ayat yang ke-14 ditulis begini. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan punya tujuan yang indah dengan hidup kita. Jangan pilih jalan yang salah. Karena waktu Bapak Ibu dan saya kita memilih jalan yang salah, kita tidak akan pernah sampai pada tujuan Tuhan itu. Hari ini, kalau ada dari kita yang berpikir bahwa ini jalan Tuhan dalam hidup saya, ini rencana Tuhan dalam hidup saya, cek, apakah tujuan akhir itu adalah untuk pribadi orang lain? Apakah tujuan Tuhan itu untuk membawa orang mengalami Tuhan? Kalau itu tidak membawa untuk orang mengalami Tuhan, ganti arah jalan kita. Hari ini kalau Tuhan sedang menyatakan tujuannya kepada kita, responi tujuan itu dengan sikap yang benar. Dan berjalanlah di dalam jalan itu.
Alkitab menceritakan sejak Musa berubah arah jalannya. Alkitab menceritakan ketika Musa meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Musa merubah arah jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab menceritakan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan membuat nama Musa menjadi masyhur. Musa melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan Alkitab menulis Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Tuhan merubah Musa dari seorang pembunuh, seorang yang melarikan diri ke Midian, menjadi seorang yang hati lembut. Dimulai dengan apa Bapak Ibu? Dia memilih merubah arah jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin masa lalu kita adalah bukan pembunuh. Mungkin masa lalu kita tidak seperti Musa. Tapi waktu Bapak Ibu dan saya menyadari bahwa Tuhan sedang menentukan arah jalan saya seperti ini. Kembalikan arahmu sesuai dengan jalan Tuhan. Karena ketika Tuhan merancangkan jalan itu bagi kita Bapak Ibu dan saudara semua. Tuhan punya tujuan yang indah sepanjang perjalanan hidup kita. Alkitab menceritakan bahwa dari seorang pembunuh menjadi pribadi yang berbicara berhadap-hadapan dengan Tuhan. Dari semua yang Musa tadi coba bilang, Tuhan saya tidak bisa. Tuhan bagaimana kalau ini terjadi? Tuhan utus saja orang lain. Waktu Musa merubah arah jalannya, dia berbicara bukan dengan cara yang tersembunyi. Tapi Alkitab menulis begini, dia berhadap-hadapan dengan Tuhan dan dia menyampaikan semuanya. Perubahan terjadi waktu kita mengerahkan jalan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertumbuhan terjadi dalam kehidupan kita waktu kita selaraskan jalan kita dengan kehendak Tuhan. Waktu Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk merubah arah jalan kita, kita pasti diubahkan serupa dengan Dia. Kita pasti sampai di tujuan itu. Kita pasti menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Bapak Ibu dan saya saudara, kita pasti menjadi orang-orang yang membawa dampak bagi banyak orang. Dan kita pasti menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan lewat seluruh perjalanan kehidupan kita. Mari rubah arah jalan kita. Kapan Bapak Ibu? Sekarang. Jangan menunda. Jangan menanti waktu besok. Kalau hari ini Tuhan sedang datang dan Tuhan sedang menyatakan tujuannya buat kita. Rubah arah jalan kita. Sesuaikan dengan jalan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan terkagum-kagum melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Selamat berjalan di dalam tujuan dan rencana Tuhan. Tuhan pasti buat Bapak Ibu berhasil dan menikmati perjalanannya bersama-sama dengan Dia.